Yo, bakal ini oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berangkat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah hari ini semua sehat. Sebelum Bu Guru mulai, coba berdiri dulu semua berdiri. Kita lakukan tepuk-tepuk ya, seperti yang sudah Bu Guru ajarkan kemarin-kemarin. Tepuk satu yang pakai crackdown, masih ingat? Masih. Coba tepuk satu, crackdown. Tepuk dua, crack crack dor dor. Tepuk tiga, crack 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 dor dor dor. Tepuk satu, dua, tiga, crackdown. Crack crack dor dor. Crack 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 dor dor dor. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh dibuka ini. Hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Siapa yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Sudah tahu? Atau belum tahu? Belum. Mau Bu Guru jelaskan? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal atau keyakinan yang berdasarkan nilai-nilai yang baik yang kita sepakati di dalam kelas. Jadi harus dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Harus dengan sadar ya, tidak boleh saling misalnya mengganggu di kelas. Kamu kemarin sudah menulis itu kan ya? Kelas ya. Nah, itu nanti kita buat menjadi keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama-sama. Coba Bu Guru dibantu sini Mas Safi. Maju ke depan. Coba dibacakan yang sudah teman-temanmu tuliskan. Coba dibacakan. Ya, dari nomor 1. Mengerjakan tugas tanpa berpulau dan jalan-jalan. 2. Tidak mencontek ketika ulangan. 3. Berangkat sekolah tepat waktu. 4. Tidak boleh menghina fisik teman. 5. Tiket sesuai jadwal. Duduk, terima kasih Mas Safi. Tepuk tangan untuk Mas Safi. Lalu Bu Guru mau bantuan lagi dari Arga maju untuk membacakan lagi dari ini ke bawah ya. Coba dibaca. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Ya, Seragam rapi dan lengkap. ya. Laki-laki kuku dan rambut langsung tidak boleh panjang. Perempuan tidak boleh memakai kutek dan henna. Tidak mencoret-coret tembok, meja dan kursi. Mengikuti pelajaran dengan sendiri. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Arga. Tadi Bu Guru minta bantuan ke Abi. Dibacakan ya dari atas ke bawah.
luar jam istirahat. di luar jam pelajaran. Ya, berarti di jam istirahat. Boleh nanti ditulis makan dan minum di jam istirahat. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Jadi apa kalau tidak membuang sampah sembarangan? Membuang sampah di tempat sampah. Bu Guru minta bantuan lagi ya. Berarti diubah menjadi kalimat yang baik. Coba yang ngasih menggunakan kata tidak. Bu Guru coba dulu. Nanti kamu ubah. Berarti ini diubah. Siapa yang belum? Silahkan diubah. Coba dari Tama dibacakan dulu. Punya Tama apa? Ditulis menjadi kalimat yang bagus. Berarti menjaga kebersihan tembok dan meja serta kursi. Ya, boleh ditulis seperti itu. Ini punya Nisa, coba dibaca Nis. Tidak makan dan minum ketika pelajaran jika tidak diizinkan. Ya, diubah coba jadi kalimat yang baik. Makan dan minum ketika Ya, silakan ditulis. Punya Anda coba. Jika tidak mengerjakan PR 3 kali, tidak boleh mengikuti pelajaran selama 1 hari. Diubah jadi kalimat yang baik. Wajib mengerjakan PR. Ya. Coba Reski. Dan melakukan pembicaraan orang lain. Ya, berarti diubah jadi kalimat yang baik. Menghargai. Ya, silakan ditulis. Punya Dava. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, diubah jadi kalimat yang baik. Jadi apa, Pak? Membuang sampah. Ya, membuang sampah di tempat sampah. Ya, Tiara, coba Tiara. Tidak mencontoh ketika ulangan. Tidak mencontek ketika ulangan. Berarti diubah jadi kalimat yang baik. Jujur ketika ulangan. Ya, ditulis silakan. Punya Abi. Tidak boleh menghina lingkungan. Berarti saling menghormati teman. Tulis. Punya Ratna. Tidak boleh berkerumun. Berarti rukun dengan. Ya, punya Safi. Ya, berarti apa kalau diubah jadi kalimat yang baik, Fi?
Iya, saling menghormati. Kemudian punya Tiara. Jujur ketika ulangan, masuknya nilai apa? Jujur. Punya Tata. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah, maksudnya tanggung jawab. Terus gotong royong, kan membuang sampah di tempat sampah biar tidak merepotkan yang lain ya. Kemudian Reski, Menghargai pembicaraan orang lain. menghargai pembicaraan orang lain, berarti maksudnya Menghormati. saling menghormati atau saling menghargai. Punya Ada, Wajib mengerjakan PR. wajib mengerjakan PR, berarti apa? Tanggung jawab. Terus Disiplin. disiplin ya. Nisa, Makan dan minum ketika jam istirahat. ya makan dan minum ketika jam istirahat itu termasuk ke dalam disiplin dan Tanggung ya. jawab. Tama, Kita mencairkan tembok, meja dan kursi biar semuanya bersih dan rapi. ya termasuk ke dalam apa, nilai apa Mas? Menjaga kebersihan itu Tanggung jawab jawab. kan? Disiplin. Iya, coba Bu Guru tanya. Kalau piket sesuai jadwal itu termasuk dalam nilai apa? Tanggung jawab dan gotong royong. Kalau berangkat sekolah tepat waktu, disiplin dan tanggung jawab. Mengikuti pelajaran dengan gembira, berarti apa? Tanggung jawab. Mengerjakan tugas tanpa bergurau, berarti apa? Tanggung jawab dan disiplin. Kemudian rajin menabung, itu maksudnya apa? Disiplin. Ada nilai baru ya kalau rajin menabung, nilainya adalah hemat. Kemudian seragam rapi dan lengkap, itu maksudnya apa? Disiplin. Ketika Bu Guru menjelaskan wajib mendengarkan, maksudnya saling menghargai dan menghormati. Setelah ini kamu tempelkan ke sana ya, dikelompokkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Sudah selesai menulisnya ya? Sekarang kalian tempel yang sudah kalian tulis itu di papan kesepakatan kelas. Nanti Bu Guru ganti tulisannya menjadi keyakinan kelas. Ditempel sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada tulisan kamu itu ya. Dimulai dari Safi. Sini Mas Safi. Silakan ditempel. Ya. Sudah. Yuk, terima kasih. Boleh duduk. Ayo Mbak Ratna. Di mana? Boleh? Ya. Tos dulu. Terima kasih. Arbi, yuk maju Bi. Arbi di mana? Maju. Gimana, Pak? Terima kasih. Tiara, maju yuk. Ya, jujur. Terima kasih, silakan duduk. Yuk, Dava maju. Ya. Ya.
tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara suatu kuda. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk lagi. Bu Guru akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatisari 03. Pada hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya memohon waktu Bapak Ibu di sini untuk sama-sama belajar. Bukannya saya di depan Ibu, jadi saya menggurui Bapak Ibu. Ini sekedar berbagi sharing tentang apa yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan sekolah kita dan untuk saya pada khususnya nih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya hari ini kok kita berkumpul di kelas 6 itu untuk apa? Nah, hari ini adalah masih satu rangkaian di program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti dalam rangka memenuhi tugas melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, yang pertama saya ucapkan salam dan bahagia untuk Ibu Bapak Guru hebat yang ada di ruangan ini. Mari bersama-sama kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di SD Negeri Jatisari 03 kita tercinta. Ada beberapa hal yang hari ini akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah sudah ada bayangan di benak Bapak Ibu tentang apa yang akan saya sampaikan hari ini? Atau mungkin ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum. Nanti belajar bersama ya. Sebelum kita belajar, ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu guru bisa menjawab ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Bebas ya, boleh berpendapat setuju, boleh tidak, karena tidak ada yang salah. Pendapat Bapak Ibu semuanya pasti memiliki alasan. Siapa yang berpendapat tidak setuju, pasti memiliki alasan. Begitu pula dengan yang setuju. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju, oh setuju. Setujunya tidak ragu-ragu. Yang lain? Tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Bapak Ibu juga suka ya kalau diberi hadiah atau diberikan reward kalau kinerjanya bagus, pasti senang ya. Tapi apakah memberi penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajarnya? Nanti kita pelajari bersama. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran kita yang sudah kita lakukan selama ini biasanya menyamaratakan anak yang satu dengan yang lainnya. Berarti mungkin anak yang memiliki kebutuhan tertentu itu tidak terakomodasi. Nah, perubahan paradigma belajar ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ada ini, coba deh nanti Bapak Ibu lakukan. Misalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Itu ada gambar genggaman tangan. Berarti cobalah Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda tersebut. Kemudian Anda perlu menjaga agar sekuat tenaga, ya berarti agar kepala tangan Anda itu tidak terbuka. Nah, tugas dari teman Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda tersebut. Coba lakukan kegiatan tersebut. Coba lepas tangan Bapak Ibu. Siapa yang ingin mencobanya? Satu mengepalkan tangan, nanti yang satu membujuk. Apakah ada yang mau membuka kepala tangannya? Siapa yang akan bergerak mengepalkan tangan? Coba Bu Tika dan Pak Wahyu. Siapa yang mau mengepalkan tangan? Pak Wahyu yang mengepalkan tangan, Bu Tika yang membujuk ya. Pak Wahyu tugasnya mempertahankan supaya kepala tangannya jangan sampai terbuka bagaimanapun caranya. Kan caranya banyak, tidak harus meneliti. Coba Pak Wahyu, monggo dipersilahkan, mau duduk di depan boleh, mau dari tempatnya juga boleh. Dengan Bu Tika atau maju ke depan, ke sini boleh. Coba Pak Wahyu mengepalkan tangan, terus Bu Tika yang membujuk Pak Wahyu, coba dibujuk dia. Jangan sampai terbuka. Buka satu-satu ya. Tidak boleh pakai salah. Biar Pak Wahyu ngerti. Misalnya, tepuk tangan untuk Pak Wahyu dan Bu Tika. Itu contoh ya, contoh yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk membuka kepala tangannya. Nah, apa kira-kira alasan Pak Wahyu kok Pak Wahyu tidak mau membuka tangannya? Punya tekad untuk karena merasa yang ada di tangannya itu adalah hal yang berharga. Bu Tika, bagaimana perasaannya ketika membujuk Pak Wahyu, tapi Pak Wahyu tidak mau membuka tangannya? Kecewa ya, tentu saja kecewa. Bu Tika sudah melakukan segala usaha, tetapi tetap
tidak bisa membuka kepalan tangannya Pak Wahyu. Oke, mari kita lanjut. Nah, ternyata Pak Wahyu mempertahankan kepalan tangannya karena dia mempertahankan sesuatu yang berharga. Jadi hanya diri Pak Wahyu sendiri yang bisa membuka kepalan tangannya kalau dia mau ya. Kalau Pak Wahyu tidak mau, berarti kepalan tangannya tetap akan tertutup. Itu yang dinamakan kontrol terhadap diri sendiri. Jadi seberapapun kuat orang lain berusaha mengontrol kita, kalau diri kita sendiri tidak mengizinkan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol diri kita. Dan berbeda seperti itu. Contohnya dengan kepalan tangan tadi. Nah, menurut Dr. William Glasser, dalam teori kontrol yang kemudian dikembangkan bernama choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid-muridnya, padahal sebenarnya tidak bisa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam disiplin positif, dalam budaya kita itu, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena biasanya disiplin itu erat kaitannya dengan pemaksaan. Jadi ada salah satu yang tidak nyaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari diri mereka sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sok-sokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Disiplin positif ini bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai tersebut dinamakan dengan nilai kebajikan. Nah, ini contoh nilai kebajikan dari berbagai institusi atau organisasi. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya ada 5. Yang sudah disebutkan, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian sikap murid yang ditunjukkan adalah toleransi, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, antusias, rasa hormat, integritas, mandiri, dan menghargai. Ini adalah 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Banyak sekali ya ternyata nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Ini yang dijadikan petunjuk hidup. Ada peduli, penawaran, sampai banyak sekali sampai persahabatan. Kemudian yang termasuk dalam keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua,
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Contohnya, kebutuhan bertahan hidup itu tentang kesehatan, tempat tinggal, makanan. Kemudian, kebutuhan kasih sayang itu kebutuhan untuk diperhatikan, didengarkan ketika berbicara. Kemudian, kebutuhan tentang penguasaan itu diakui kemampuannya dan dihormati oleh orang lain. Kebutuhan kebebasan itu tidak ingin tertekan, bebas, merdeka, dan kebutuhan kebebasan yang lain itu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu juga termasuk kebutuhan kesenangan. Nah, ini ada videonya Bapak Ibu, nanti kita tonton bersama. Dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuh-tumbuhan, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihara tanaman padi, berbentuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut tidaklah seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dapat tumbuh subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan optimal. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami kondisi negatif, gelisah, sedih, dan Itu bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ada anak-anak yang berkumpul tapi satu dicuekin. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau
Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan berhubungan dengan kelompok atau kebebasan atau kebutuhan dalam diri. Bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka pahami. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan tindakan mereka dengan percaya diri, memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan mempertemukan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah emosi. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan keislaman. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, apa menyedihkannya? Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sekali-kali dengan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya.
seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, sudah menyaksikan video ya Bapak Ibu. Tentang apa tadi videonya? Tentang kebutuhan dasar manusia. Murid-murid kita juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan penguasaan. Jadi jika kita memiliki murid yang mungkin berperilaku menyimpang, bisa jadi itu disebabkan karena kebutuhan dasar mereka salah satunya ada yang tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia didasari menjadi 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi yang pertama dan kedua itu kira-kira motivasi dari luar atau dari dalam? Dari luar ya, atau ekstrinsik. Dan yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik, berarti berasal dari dirinya sendiri, karena memang dia sadar, dia menginginkan untuk melakukan hal tersebut tanpa paksaan untuk menghargai dirinya sendiri. Itu adalah motivasi internal. Nah, ini adalah contoh identitas gagal dan identitas sukses dalam penerapan disiplin. Identitas gagal dibentuk dengan penerapan disiplin yang menggunakan hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya adalah sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, kemudian akan timbul perilaku pasif agresif, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu tidak akan mempan jika murid tidak merasakan takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan identitas sukses pembentukan disiplin itu ada 2, bisa melalui konsekuensi, bisa melalui restitusi. Jika konsekuensi itu berarti nanti sesuatu harus terjadi. Berarti kalau konsekuensi itu sebelumnya anak sudah tahu peraturannya apa, kemudian ketika melanggar apa yang akan mereka lakukan, itu adalah konsekuensi. Kalau hukuman tadi sifatnya adalah sepihak dan biasanya tidak ada diskusi dengan anak. Jadi tiba-tiba misalnya ada anak terlambat, guru bilangnya nggak usah masuk kelas 1 jam, hormat ke bendera 1 jam. Itu bersifat berarti satu pihak, anak tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu kalau dia melanggar, dia hukumannya akan seperti apa. Berarti tidak nyaman juga, sifatnya tidak nyaman untuk murid, baik untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, kemudian murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Biasanya kalau konsekuensi itu kalau gurunya nggak lihat, dia biasanya bisa melakukan kesalahan. Jadi harus terus-menerus dimonitoring. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Contoh ini ya, contoh yang tadi. Kalau hukuman itu contohnya peraturannya adalah kamu harus
murid atau anak itu membenci peraturan. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kita mengingatkan murid, apa peraturannya? Apakah kamu mampu melakukannya? Kemudian murid menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau tadi hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi bersifat positif. Contoh kata-kata yang negatif ya hukuman. Awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu. Kemudian menggunakan mode paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri murid dan menjadikan konsep diri murid menjadi buruk. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian bersifat stimulus respon. Kemudian yang ketiga mendorong kepatuhan dan membentuk konsep diri yang baik. Sedangkan untuk restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Di sana kita menerapkan teori kontrol. Kemudian mendorong disiplin positif dan membentuk konsep diri yang kuat. Nah ini lagi ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan karena ketika dia ketahuan salah, dia akan dihukum. Jadi dia berusaha menyembunyikan kesalahan. Kalau pada konsekuensi, murid belajar untuk taat aturan karena sudah tahu sebelumnya ketika dia melanggar hukumannya akan bagaimana. Jadi tidak sepihak dari guru. Kalau restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Kemudian perbedaan yang kedua, ketika di hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Pada konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Misalnya kalau dia tidak mengerjakan PR, nanti dia menyapu halaman. Kalau di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol tersebut. Pada hukuman, dampak pada murid, dia akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau di konsekuensi, anak kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Sedangkan pada restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu masih banyak lagi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada contoh tindakan guru. Coba ya, kita identifikasi bersama-sama. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengalami atau pernah memberikan hal itu kepada muridnya? Atau dulu ketika sekolah pernah seperti itu? Pernah dengan gurunya dulu? Oh, Pak Wahyu dulu muridnya Pak Wawan. Ya, tidak apa-apa, saya pengalaman ya Bapak Ibu. Kemudian, ya benar, ini adalah hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba ya, Butika pernah mengalami itu ya ketika di SMA ya. Karena SMA punya lapangan basket, kalau SD tidak punya lapangan basket berarti larinya mengelilingi apa Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Ya, tuh. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK ya. Kalau hukumannya lari berarti ya, ternyata konsekuensi Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya guru PJOK-nya sudah menyampaikan ketika dia terlambat 10 menit
Sudah tahu sebelumnya berarti kalau konsekuensi. Mari kita lanjut dengan kasus Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas memegang ujung hidungnya. Ada dua pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Iya, membuat anak menjadi tidak percaya diri. Dia malah malu karena ditertawakan oleh teman-teman satu kelas. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Membuat merasa? Iya, merasa gagal, merasa tidak percaya diri. Sakit ya, karena ditertawakan oleh teman-teman satu kelas. Jadi membuat identitas yang gagal. Hukumannya juga bersifat sepihak dari Pak Seno saja. Apakah Iva diberikan kesempatan untuk berpendapat? Tidak. Berarti itu adalah sebuah hukuman. Ini ada kasus lagi. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Murid-muridnya akan kembali seperti semula, tidak mau antri. Kenapa? Karena tidak dapat stiker bintang. Berdasarkan teori motivasi yang telah Bapak Ibu tadi simak nih, kira-kira motivasi murid kelas 2 bersedia untuk antri itu apa? Iya, karena mendapatkan stiker bintang. Itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas akan diberi penghargaan stiker bintang? Apa kira-kira caranya? Antri. Mungkin waktunya agak lama, tidak apa-apa ya, tapi dengan memberikan contoh pasti anak-anak lama-lama akan terbiasa. Dan motivasinya itu bukan karena ingin mendapatkan stiker, tetapi karena memang ketika masuk kelas itu harus antri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya.
Berdasarkan pernyataan tersebut, KON selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya tentang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Bahwa sebenarnya penghargaan itu dapat berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, dan motivasi dari dalam diri atau intrinsiknya akan berkurang. Nah ini, motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Nah, ini ciri-ciri pendekatan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara mengenakan disiplin positif pada murid atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini contoh kasusnya siswa tidak mengerjakan tugas. Ini ada 3 perbedaan cara penanganan. Yang pertama dengan hukuman. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas, siswa dihukum untuk lari keliling lapangan 3 kali atau membersihkan toilet. Guru marah dan siswa menjadi ketakutan. Sedangkan konsekuensi, siswa diminta untuk mengerjakan tugasnya pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Sedangkan pada tahap restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru menurut Diane Gosling. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai restitusi atau manajer. Ini contoh kalimatnya ya. Kalau sebagai penghukum, contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, berarti dia memelas kepada anak sehingga anak itu merasa bersalah telah membuat dirinya menjadi stres. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu loh pada saat apa. Kalau sebagai teman, dia lebih ke bercakap-cakap seperti layaknya seorang teman. Kalau sebagai pemantau, dia mengingatkan peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan sebagai manajer, dia menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini ada ciri-cirinya ya. Kalau penghukum itu biasanya menggunakan nada tinggi, kemudian sepihak hanya dari guru. Kalau posisi pembuat merasa bersalah berarti mengajukan kalimat-kalimat yang membuat murid itu menjadi merasa bersalah atas tindakannya. Kemudian sebagai teman tadi, nada suaranya ramah, akrab, bisa dengan bercanda. Kemudian sebagai pemantau, nada suaranya datar. Sebagai manajer, sama nada suaranya juga datar. Ini ada video contoh kasus ya. Kasus posisi kontrol, kita lewati saja. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira penggunaan helm itu tujuannya untuk apa? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang
penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat itu tujuannya kira-kira untuk apa? Kesehatan, supaya tidak tertular. Misalnya yang sedang flu atau sedang sakit supaya tidak menular ke yang lain. Untuk membuat keyakinan kelas, kita membutuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri siswa atau diri anak dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah yang kita tuju. Misalnya kalau memakai helm tujuannya untuk keselamatan, memakai masker tujuannya untuk kesehatan. Tahapan menciptakan keyakinan kelas. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing ya, sesuai dengan fasenya. Kalau di kelas 1 mungkin nanti tahapnya agak beda karena kelas 1 kan masih terlalu kecil. Berarti bisa membuat nanti kalimat-kalimat yang dimengerti oleh siswa. Yang pertama, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda atau di kelas. Misalnya toleransi, saling menghargai, gotong royong, jujur, dan sebagainya. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok, dan buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu. Contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, berperilaku jujur dan tidak merugikan orang lain. Contohnya di kelas 6 kemarin saya sudah bersama anak-anak membuat keyakinan kelas yang bisa ditempel seperti itu. Bapak Ibu bisa dilihat di papan itu. Jadi ada beberapa nilai yang kami yakini di kelas ini seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, kemudian saling menghormati, gotong royong, dan hemat. Ini contohnya ya, bentuknya bisa ditempel-tempel, bisa menggunakan poster. Nah, bedanya peraturan dan keyakinan itu apa? Bedanya itu dari kalimatnya. Kalau keyakinan itu lebih sederhana biasanya, satu kata atau dua kata. Kalau peraturan itu cenderung untuk mendikte supaya anak melakukan. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Peraturan itu biasanya menggunakan kata jangan, dilarang. Pokoknya kata-kata yang kalau didengarkan berarti negatif. Kalau keyakinan itu lebih ke kalimat yang positif atau kata yang positif. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Nah, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu masih asing atau sudah pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Dalam peran kita sebagai seorang guru, itu idealnya posisi kontrol yang kita jalankan adalah sebagai seorang manajer. Seorang manajer itu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah yang ke bawah ini, menstabilkan identitas. Kemudian lanjut ke sini, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya. Untuk menstabilkan identitas, contoh kata-kata yang disampaikan oleh guru, berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sedangkan menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa?
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini ada contoh video pelaksanaan restitusi yang telah saya buat. Itu hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu. Pasti kalau Bapak Ibu menemui masalah di kelas, Bapak Ibu sudah lebih baik dari saya untuk menyelesaikannya. Nah, ini adalah salah satu contoh saja untuk penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus anak-anak yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, ini dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dengan berakhirnya video tadi, berakhir juga pemaparan materi disiplin positif, budaya positif dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan saya dalam penyampaian materi tadi. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk saya pada khususnya dan Bapak Ibu serta sekolah kita pada umumnya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, kita silakan. Cukup. Terima kasih nggih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya bersama saya di sini selama kurang lebih 1 jam. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.